Ada pertanyaan satu lagi nih, Ustaz. Sebenarnya dalam agama Islam, bagaimana sih memandang posisi, Ba'alwi ini? Sebenarnya apakah dia termasuk ajaran yang fundamental gitu, termasuk usuluddin, Mhm. bagi orang yang tidak percaya dia, punya konsekuensi Iya iya tertentu iya. begitu loh? Atau dia sebenarnya, di bagian apa dari, ajaran agama Islam itu? Mereka sudah sering kali menyebut Ba'alawi, Ba'alawi. Mhm. Ba'alawi itu Syarif Hadramaut. Nah, nggak ada yang lain. Karena nisbat untuk Alawiyin, kalau di nisbatnya Ba'alawi itu pasti Syarif Hadramaut. Tapi kalau Al-Alawi itu bisa Syarif, bisa bukan. Mhm. Nah, dari hasil pembacaan saya, eh, apa namanya, ada yang nisbatnya Alawi tapi bukan ke Ali bin Abi Thalib atau ke keluarga Nabi, bukan. Jadi kalau Ba'alawi itu udah pasti Syarif Hadramaut gitu. Nah, dari situ, oh berarti memang sejarawan juga mengakui begitu, mengakui bahwa ini ada ketersambungan kepada Rasulullah, dan Ali bin Jadid itu nasabnya ditulis secara lengkap sampai ke Rasulullah Ditulis begitu. oleh Oleh Al-Khazraji. Al-Khazraji, Ali bin Jadid yang tadi itu? Iya, Ali bin Jadid yang ahli hadis itu, yang masih keturunan Abdullah atau Ubaidillah gitu. Saudaranya Alawi bin Alawi Ubaidillah. bin Ubaidillah. Berarti dia bukan Alawi sebenarnya? Di awal abad ke-20 itu kalau tidak salah di majalah Al-Wifaq juga Ini majalah apa, Ustaz? majalahnya punya Al-Irsyad. Majalah Al-Irsyad. Punya apa namanya, tapi diterbitkannya di Bogor. Jadi apa namanya, majalah yang afiliasinya ya, kalau bukan diproduksi oleh Al-Irsyad tapi paling tidak afiliasinya ke Al-Irsyad itu ya sempat mempermasalahkan nasab keluarga Ahmad Al-Muhajir juga, tapi tidak sekokoh yang sekarang gitu ya, dalam tanda kutip ya, sekokoh sekarang tuh artinya Sekokoh ini artinya gitu kan. maaf Ustaz, saya coba meng-highlight, apakah juga berarti, terjadi problem di tingkat, tokoh yang bernama Ahmad tadi itu? Nah, Tentang historisitasnya, tentang ketersambungannya dengan, nasab Nabi Muhammad begitu? iya ya. Apa namanya, kalau itu Kiai Imad pun mengakui bahwa Ahmad Al-Muhajir ini adalah keturunan Rasulullah. Tapi kalau menurut Kiai Imad, Ahmad Al-Muhajir itu tidak bermigrasi ke Yaman. Dia wafat dan ini di Irak gitu, di Najaf gitu kan. Tapi ya memang ada juga kitab sejarah belakangan gitu yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu bermigrasi ke Indonesia. Wow. Iya, bermigrasi ke Berarti Indonesia. makamnya ada di Indonesia? Bermigrasi bisa jadi cuma mampir Nah, gitu kan, terus kembali lagi, atau bisa jadi juga ada di Indonesia. ada banyak kemungkinan ya. Nah iya itu. Jadi memang historisitasnya tidak apa ya, tidak mapan begitu ya, diperdebatkan. Nah memang baru benar-benar mapan itu ya abad ke-8 Hijriah itu. Itu ditulis oleh keluarga Pak Alawi sendiri dalam kitab Al-Mu'jamnya gitu. Iya. Menarik sekali ini. Sebelum ini saya jadi bertanya-tanya nih, Ustaz. Ini kan ramai belakangan. Tadi di tahun abad 20 itu juga ramai. Tadi juga sepertinya di awal-awal itu juga ada rame-rame gitu ya. Ada tadi kasus Ahmad, tokoh yang namanya Ahmad tadi diverifikasi 2 kali. Berarti kan ada problem. Sebenarnya apakah dalam sejarah keluarga Ba'alawi ini memang ada tren semacam itu, dipermasalahkan gitu. Polemik yang melibatkan mereka gitu. Iya, polemik itu apa namanya, sering terjadi gitu ya. Ada yang mempermasalahkan nasabnya
di awal abad ke-20 itu kalau tidak salah di majalah Al-Wifaq juga Ini majalah apa, Ustaz? Majalahnya punya Al-Irsyad. Majalah Al-Irsyad. Punya apa namanya, tapi diterbitkannya di Bogor. Jadi apa namanya, majalah yang afiliasinya ya. Kalau bukan diproduksi oleh Al-Irsyad, tapi paling tidak afiliasinya ke Al-Irsyad itu ya sempat mempermasalahkan nasab keluarga Ahmad Al-Muhajir juga. Tapi tidak sekokoh yang sekarang gitu ya, dalam tanda kutip ya, sekokoh sekarang tuh artinya sekokoh ini artinya argumentasinya kuat, argumentasinya banyak gitu ya, walaupun bisa ditentang. Tadi saya juga termasuk yang mengkritik ya Imad gitu. Apa namanya, kalau itu cuman menyebutkan bahwa Ahmad Al-Muhajir tidak sikoh. Isa ini kan ayahnya Ahmad ya. Isa Arumi, kok orang namanya Arumi, katanya orang Arab tapi Arumi kan Romawi gitu. Padahal di situ Arumi maksudnya adalah memang matanya kayak orang Eropa gitu, kebiru-biruan gitu. Nah itu hanya itu di majalah Al-Wifaq. Ketersambungan nasabnya dianggap tidak valid karena Ahmad ini bukan tokoh yang sikoh dan lain sebagainya. Jadi mengkritik itu menggunakan pendekatan ilmu hadis begitu. Oke. Tapi kalau ini kan memang menggunakan pendekatan ada bau-bau ilmu nasabnya gitu kan. Nah itu pernah berkonflik di awal abad ke-20. Kemudian yang saya tahu juga, walaupun dulu belum ramai medsos, walaupun udah ada ya di tahun 2009-an, itu juga pernah ada konflik antara keluarga Ba'alawi dengan Azmat Khan ini. Azmat Khan itu masalah nasab juga? Iya, Azmat Khan pengen memverifikasi nasabnya gitu ke Robita Alawiyah, tapi dianggap tidak valid gitu. Ya tidak ada kitab sezamannya gitu. Jadi sekarang Kiai Imad sedang dalam tanda kutip balas dendam. Loh, apakah ini pertanyaan? Kalau balas dendam berarti apakah Kiai Imad itu pernah mendaftar jadi anggota Ba'alawi begitu? Ya saya tidak tahu persisnya. Saya kabar angin aja. Pernah kabar angin itu, paling tidak orang-orang yang pernah beliau datangi di Cirebon misalnya gitu, atau di Banten, ada yang mungkin pernah ya di video-videonya kan Kiai Imad bilang dulu itu kiai yang masang ini silsilah nasabnya sampai ke Ba'alawi. Jadi mereka Azmat Khan ini dulu Ba'alawi gitu. Jadi sampai diturunin gitu kan sama Habib gitu. Ceritanya begitu di video-video yang beredar begitu kan. Ya artinya dulu kan keluarga ini sempat dipersekusi juga ya kan, tapi belum ada medsos. Jadi orang-orang luar itu nggak ikutan. Nah kalau sekarang kan semua orang ikutan gitu. Semua orang yang tidak ada hubungannya gitu ikut-ikutan juga. Tidak ada hubungan, maksudnya tidak ada hubungan genealogi dengan dua keluarga ini, ikut-ikutan. Ada pertanyaan satu lagi nih, Ustaz. Sebenarnya dalam agama Islam bagaimana sih memandang posisi Ba'alawi ini? Sebenarnya apakah dia termasuk ajaran yang fundamental gitu, termasuk usuluddin bagi orang yang tidak percaya, dia punya konsekuensi tertentu begitu loh. Atau dia sebenarnya di bagian apa dari ajaran agama Islam itu? Iya. Jadi saya juga pernah memposting tulisan di Facebook bahwasanya ketersambungan Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu sifatnya dzonni. Karena dzonni jadi orang bisa berbeda pendapat begitu. Tidak seperti halnya kita harus meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib gitu. Tidak seperti itu kedudukannya. Tapi karena orang-orang yang bernisbat ke sana itu kan ya dalam tanda kutip, siapa sih yang nggak marah ibaratnya. Saya nggak dibilang bukan anak ayah saya begitu kan.
Nah itu ya wajar saja begitu bagi teman-teman Ba'alawi yang kemudian mempertahankan apa yang mereka yakini, dan beberapa orang juga yang ikut membantu berargumen membantah Kiai Imad begitu ya. Nah jadi karena ini bukan seperti halnya rukun Islam dan rukun iman begitu kan, ya saya kira dijadikan saja, kalau saya mah dijadikan ajang untuk belajar begitu. Jadi kalau ada narasi-narasi kebencian provokatif baik dari kedua belah pihak, yang sini menyebutkan bahwa Ba'alawi itu keturunan Yahudi Askenazi, ya yang sini bilang Kiai Imad itu Yahudi pesek gitu kan, saling meyahudikan sesama umat Islam, ya maksudnya keturunan Yahudi gitu kan. Nah itu kan udah ujaran-ujaran yang tidak baik begitu ya. Dan ya saya tidak termasuk yang ikut-ikutan di ujaran kebencian itu. Saya jadikan ini bahan belajar aja gitu. Kalau nggak ada polemik ini kan kita nggak baca kitab-kitab Tabaqat Yaman begitu kan. Bahkan waktu saya tesis Ali bin Jadid itu sering disebutkan oleh Habib Salim bin Jindan begitu. Tapi saya baru tahu ya sekarang ini begitu. Oh, Ali bin Jadid yang dimaksud ini adalah tokoh hadis Yaman dari keluarga Ahmad Al-Muhajir itu. Jadi polemik cuman disikapi secara positif, konstruktif gitu Ustadz ya? Iya, betul. Ini malah menjadi ilmu baru gitu ya? Iya, ilmu baru. Jadi ya sayang-sayang aja Kalau nggak kita. ada orang ngomongin itu, mungkin kita nggak pernah berpikir juga gitu ya? Iya, nggak pernah berpikir, nggak pernah belajar, baca. Karena kita senang belajar ya udah kita jadikan ini sebagai bahan belajar gitu. Kalau tadi Ustadz bilang ini adalah perkara yang ketersambungan nasab ini dhoni, berbeda pendapat dalam masalah ini tidak masalah. Artinya ini sebenarnya ruang toleransi. Iya, iya artinya kan kalau yang ya saya mempercayai ketersambungannya paling tidak berdasarkan tadi kitab-kitab ulama abad ke-8, 9 dan mereka non Ba'alawi begitu. Mereka sudah sering kali menyebut Ba'alawi. Ba'alawi itu Syarif Hadramaut. Nah, nggak ada yang lain. Karena nisbat untuk Alawiyin kalau di nisbatnya Ba'alawi itu pasti Syarif Hadramaut. Tapi kalau Al-Alawi itu bisa Syarif bisa bukan. Nah, dari hasil pembacaan saya ada yang nisbatnya Alawi tapi bukan ke Ali bin Abi Thalib atau ke keluarga Nabi, bukan. Jadi kalau Ba'alawi itu udah pasti Syarif Hadramaut gitu. Nah, dari situ berarti memang sejarawan juga mengakui begitu, mengakui bahwa ini ada ketersambungan kepada Rasulullah, dan Ali bin Jadid itu nasabnya ditulis secara lengkap sampai ke Rasulullah. Ditulis begitu. oleh Al-Khazraji. Ali bin Jadidnya tadi itu. Iya, Ali bin Jadid yang ahli hadis itu, yang masih keturunan Abdullah atau Ubaidillah gitu. Saudaranya Alawi bin Ubaidillah. Berarti dia bukan Alawi sebenarnya? Bukan. Jadi Jadid, Bani Jadid itu, Syarif Abul Jadid. Jadi kalau yang nggak percaya ya nggak masalah juga begitu. Tidak termasuk dosa besar. Maksudnya ketersambungannya kepada baginda Nabi gitu ya. Karena memverifikasinya aja butuh 2 kali tuh. Masanya Imam Ubaidillah sama Imam Ali bin Jadid itu. Ada pertanyaan begini Ustaz. Kalau tadi kesimpulannya adalah ketersambungannya ini sebatas dhoni, kemudian ini merupakan ada ruang toleransi, bagaimana dengan pendapat yang menyatakan di sana ada ijma? Nah, apakah sesuatu yang disepakati itu tidak menjadi lebih kuat
kekuatan argumentasinya Iya, gitu. iya. Iya, itu yang mengijma itu kan ulama belakangan, ya. Salah satu mengisbat nasab itu kan dengan cara syuhroh wal istifadoh. Syuhroh istifadoh ini kan juga terminologi yang digunakan dalam ilmu hadis. Ada hadis masyhur, ada hadis mustafid, yang mana kriterianya adalah diriwayatkan dari satu tobako ke tobako yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, di bawah dua orang gitu ya, 2 orang atau lebih dikit gitu ya, tapi nggak sampai derajat mutawatir. Tapi syuhrah wal istifadoh dalam ilmu nasab menurut Ibnu Hajar al Asqalani itu ada yang tawatur, ada yang tidak. Nah, ini yang saya juga masih mencari. Maksudnya apakah nasab Ba'alawi yang syuhrah wal istifadoh itu tingkatnya mutawatir? Kalau mutawatir sudah pasti dari awal ketahuan dong gitu. Tapi kalau berarti pasti bukan mutawatir. Ya, pasti bukan mutawatir karena dari awalnya saja apa namanya tidak tercatat lah gitu ya, tidak tercatat oleh tidak kitab, ada sumbernya. Tidak ada sumber sejarah kitab yang tertulis begitu ya. Tapi kalau syuhrah wal istifadoh itu derajatnya di bawah mutawatir gitu, itu mungkin. Nah, bisa jadi ulama belakangan mengijma itu karena ya memang di abad ke-8 Hijriah itu sudah mulai banyak sarjana-sarjana barat yang meneliti Ba'alawi, itu kayak sarjana Jerman, saya lupa namanya, itu juga meneliti keluarga Asegaf gitu kan, yang terus bermigrasi Al-Idrus yang bermigrasi ke India dan lain sebagainya, itu dari kakeknya yang punya kitab Al-Juz'ul Latif, itu abad ke-8 Hijriah. Nah, karena dari situ terkenal banyak ulama-ulama yang alim dari Ba'alawi gitu kan, punya karangan juga. Nah, baru itu mutawatir, baru itu masyhur. Mutawatir maksudnya seperti halnya hadis mutawatir gitu, karena sudah banyak. Nah, di awalnya mungkin tidak sampai derajat mutawatir. Hadis pun ada yang seperti itu, kayak hadis innamal a'malu binniyat, itu kan diperdebatkan oleh ulama hadis ya, apalagi cuman nasab orang yang awal-awal tahu hanya lingkup keluarganya sendiri begitu kan. Nah, hadis ini kan Nabi yang bilang gitu, itu aja tadinya tidak mutawatir, kemudian ditobakoh belakangan baru mutawatir, seperti halnya hadis innamal a'malu binniyat. Artinya walaupun di sana ada klaim ijma, itu tidak bisa menguatkan gitu ya, apa ya, kekuatan keterhubungan tadi itu. Iya, paling tidak yang di dengan generasi awalnya itu, kalau misalnya bisa dibuktikan dengan sesuatu yang lebih empirik lagi selain sumber lisan, itu mungkin lebih meyakinkan gitu. Ini sekedar usul ya, bukan bukan mengikuti metode. Kalau mau mengikuti metodologinya Kiai Imad begitu. Ya, ada suatu kewajaran gitu, ada suatu kewajaran orang mempertanyakan. Jadi ijma belakangan ya, ini saya sebagai pengkaji ya, sebagai pengkaji memahaminya seperti itu begitu. Ijma ini artinya apa, Ustaz? Sebenarnya ijma ini artinya apakah di sana ada ulama-ulama yang menyatakan nasabnya tersambung, ataukah sekedar ada satu ulama yang menyatakan tersambung kemudian nggak ada yang mengingkari, atau seperti apa sebenarnya bagi proses ijma'nya ini? Iya, kalau ijma itu di ada istilahnya kalau di klasifikasi. Bukan, maksudnya kalau di hampir tidak ada sesuatu yang ijma begitu. Ada saja yang mempermasalahkan begitu ya. Dan ini ulama-ulama salafi pernah mempermasalahkan, ini berarti kan terkait ini ya, polemiknya berarti terkait ideologi, karena kan tidak ini ya, otoritas terkait ideologi mereka
yang berbeda dengan mungkin Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Nah, apa namanya? Ya tadi itu saya kira ijma ini ya baru dicetuskan oleh ulama belakangan karena yang memang itu sudah menyebar kemana-mana dan itu sudah masyhur gitu ya. Ijma bahwa Ba'alawi ini keturunan baginda Rasul gitu. Walaupun kajian tentang bagaimana ijma ini muncul ini juga Perlu dikaji perlu ya. dikaji lagi. Perlu Artinya dikaji. prosesnya kan belum terlalu clear juga. Iya, Siapa betul. yang berijma? Iya. Apakah 1 orang, 2 orang itu ijma atau tidak ijma gitu Ya kan? kalau itu kan kalau diperdebatkan di usul fikih juga kan menarik juga gitu, menjadi kajian yang menarik tersendiri gitu. Ya, saya kira menarik sekali ini ulasannya Ustadz Ahong. Terima kasih sudah berbagi banyak informasi. Mungkin terakhir nih, Ustadz, apa saran Ustadz Ahong kira-kira biar algoritma isu nasab ini selesai? Jangan ditutup media sosialnya ya. Iya, saya kira kalau ingin mengejar apa yang diinginkan oleh ulama-ulama salafi atau yang dikutip juga oleh Kiai Imad gitu kan, ya tadi itu seperti halnya Godzer mempunyai teori apa, kemudian dibantah oleh MM Azami dan memang ketemu gitu. Tapi nanti kalau sudah ketemu ternyata cuma musyajar nasab itu, ya Kiai Imad jangan bilang, wah ini bias punya keluarga sendiri. Nah makanya perlu diuji secara filologis dan kalau kodikologis tadi itu kertasnya diproduksi abad keberapa gitu kan. Terus ada kolofonnya enggak titi mangsa akhir penulisan musyajar itu gitu kan. Nah itu kan bisa menjadi sangat meyakinkan menutup perdebatan itu gitu. Selama itu tidak ada berarti sangat ya masih terus ini masih terus bergulir gitu ya. Ya masih terus ada diskusi gitu. Oke, saya kira menarik sekali lagi Ustadz Ahong. Terima kasih sudah hadir di program Bais. Bahas sampai habis. Ya, sama-sama Mas. Mungkin ada closing statement Ustadz? Ya, jadi kan polemik Ba'alawi ini ya jangan sampai mengujar kebencian satu sama lain gitu ya. Kita yang sama-sama anak bangsa begitu. Ya yang saya tidak setuju ini apa namanya? Ba'alawi ini pendatang gitu. Kita sebagai apa namanya? Sebagai pribumi. Nah, itu kan itu istilah pendatang aja bagi saya yang misalnya punya rumah yang problematik. Iya, masa dikelilingi oleh orang penduduk asli situ terus saya dibilang pendatang, itu saya tersinggung gitu. Padahal dari Ba'alawi ini mereka kan lahir dan besar sudah di Indonesia begitu. Ya mereka keturunan Yaman, Hadramut, iya. Tapi KTP-nya Indonesia. Gitu. Begitupun dengan orang-orang Chinese gitu kan, yang juga menggunakan marga-marga gitu. Mereka menggunakan marga-marga dan mereka sudah lahir dan besar di sini. Nah ini kan panjang tangan dari isu Ahok itu ya, yang 2017 bergulir gitu kan. Nah sekarang yang diserang keturunan Arab. Dulu keturunan Chinese kan yang diserang itu. Nah sekarang yang diserang keturunan Arab. Nah itu kita harus waspada yang isu-isu kayak gitu. Ya kalau ada polemik nggak usah ini gitu. Orang di media sosial tuh mudah marah gitu loh, mudah emosi gitu kan. Ya padahal kalau saya dijadikan tempat belajar aja gitu. Kan asik. Titik awal untuk belajar gitu ya. Titik awal untuk belajar. Oke, terima kasih Ustadz Ahong. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.